Ratapan pasal 1 ayat 20. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sapar. Bapa, hari ini kami letakkan harapan kami dalam mezbah doamu. Kami percaya bahwa kasih yang mula-mula yang datang dari Tuhan akan menyertai selalu. Maka itu kuatkan iman kami dan jauhkan kami dari perkara-perkara yang tidak baik. Karena tema hari ini adalah kutuk, judulnya adalah kutuk penyakit turunan di dalam alam roh bagian pertama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, putaan tunggal, maka yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, shalom, silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita mempelajari suatu pelajaran, ya sekilas mengenai tentang kutuk, saudara. Di dalam kehidupan manusia, kutuk itu bukan hanya satu kata-kata, ya saudara. Mati kamu, itu jelas kutuk ya. Tapi yang dikatakan kutuk penyakit turunan ini adalah sesuatu yang terjadi, dan itu sudah terjadi, tetapi kita tetap melanggar. Ya, itu termasuk dengan kata kutuk. Mari kita akan mempelajari bersama-sama. Kalau kita melihat dari rantapan pasal 1 ayat 20 ini menerangkan tentang bagaimana dia mengeluh, ya, betapa ketakutannya, betapa gelisahnya jiwaku dan hatiku terbolak-balik. Jadi ini kalau kita masuk dalam dunia roh, betapa besar ketakutanku itu ada tubuhnya, fisiknya. Betapa gelisah itu adalah kehidupannya, ya. Bagaimana roh itu selalu merasa tidak bisa membuat kita itu tenang, tetapi bergejolak. Jadi gelisah, sehingga jiwa kita itu adalah hati, ya, perasaan, pikiran terbolak-balik di dalam dada. Itu mengenai sudah. Kalau jiwa sudah kena, berarti tubuh dan rohnya pasti kena. Maka itu dia berkata bahwa kalau sudah melampaui batas kayak gini, ya, itu kasarannya gitu ya. Aku ini jadi pemberontak, itu pasti. Ya, kenapa? Roh tidak ada. Jadi roh itu kalau lama-lama manusia tidak ada rohnya, lama-lama tidak mati, tapi hambar. Dengan kehambaran itu, maka kutuk penyakit turunan ini akan mengikutinya. Mengapa kok dibilang penyakit? Karena itu adalah watak pribadi kita. Jadi kalau dengan kasat mata kutuk penyakit turunan itu tekanan darah tinggi dari orang tua, terus kena ya. Atau dengan kata turunan itu, oh kamu gak selam pitung turunan, nah itu penyakit turunan. Tetapi kita tidak bicara tentang dunia roh, bahwa penyakit turunan ini adalah mengenai tentang bagaimana ungkapan hidup kita ini, tubuh roh jiwa kita menjadi pemberontak yang luar biasa, ya. Sehingga dia katakan bahwa di luar sana dia sudah memastikan bahwa turunannya dia itu akan dibinasakan dengan pedang. Di luar itu mengenai tentang dunia, ya, dunia yang kita tidak tahu. Jadi, ya, pedang itu menandakan pekerjaan, pedang itu menandakan proses di mana saudara memiliki satu pegangan, ya, bisa saja juga menjadi sesuatu yang mungkin ada orang bilang kalau kita pergi punya pekerjaan adalah ada dokter, ya, juga ada sebagai bagian penasehat, ya. Jadi mengenai keturunan yang dibinasakan oleh pedang itu adalah dunia pekerjaan, ya, dunia pergaulan, dunia persahabatan, dunia persaudaraan. Nah, itu adalah mengenai tentang pedang. Kemudian di dalam rumah itu mengenai tentang kehidupan kita pribadi, membuat penyakit sapar, karena itu juga kutuk. Ya, mari
kita akan mempelajari bersama-sama ya saudara ya, mengenai tentang bagaimana kehidupan kita sebagai tubuh ya. Kalau dalam proses kita ya, tubuh kita saudara, tubuh kita ini bermasalah ya, bermasalah, maka kami atau kita ini akan mengalami sesuatu seperti orang yang berpergian di dalam padang gurun yang perjalanannya sangat jauh sekali. Dan saya bisa bayangkan kalau di tempat padang gurun tidak ada apapun ya, tidak ada air, tidak ada makanan, semuanya adalah kering kerontang. Itu perjalanan dari tubuh ya, yang digambarkan bahwa proses yang kita punyai ini sudah nol, tidak ada gerakan yang untuk hidup ya. Kemudian seharusnya apa yang kita lakukan? Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, saudara, kita harusnya mempersembahkan ya, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu adalah, kalau zaman dahulu kita bawa domba ya, kita bawa sesuatu dari hasil kebun kita, tapi kan ini kita bicara tentang roh ya, mempersembahkan korban pada Tuhan Allah itu adalah hidup kita ya, tubuh, roh, jiwa. Sudahkah kita mempersembahkan pada Tuhan, bukan sebagai tumbal tetapi diberikan dengan semuanya, tidak boleh dipilih-pilih ya. Oh, roh aja, tidak bisa, harus tubuh dan roh, jiwa kita. Apa tujuannya? Supaya dengan tujuan itu, saudara, kita tidak akan menerima yang namanya kutuk penyakit turunan ini. Ya, dalam kehidupan ini ada pedang dan juga ada penyakit sapar. Kita tidak akan masuk ke sana, ya. Karena apa? Karena itu akan, kalau kita pedang bicara tentang hasil bumi, jerih payah kita kerja pakai keringat ya, ternak kita, itu semua kalau kita teruskan itu akan terhapus, ditelan bumi ini. Kalau orang kasar bilang kayak gitu, tapi kalau dalam roh, kamu tidak dapat apa-apa. Kerja, tapi uangmu tak entek habis ya. Jadi tidak tahu parai kemana. Bukan kita diung-diungan loh, ini mati-matian kerja, tapi tetap kurang. Apakah sudah pernah mengalami seperti itu? Ya. Jadi itu namanya kutuk penyakit turunan, di mana kita sudah jerih payah, tapi musuh selalu memegang. Ya. Kenapa? Karena dosa itu menjalar, saudara. Dosa itu gerogoti ya, dia makan kita supaya kita memiliki sesuatu, yaitu penyakit dalam tubuh kita. Ya, penyakit itu bukan jantung, bukan paru-paru, tapi penyakit di dalam kita sendiri membuat penyakit ya. Selalu tidak ada sesuatu yang membuat bahagia. Makanya mari saudara kita belajar untuk memahami tubuh itu tidak boleh ada penyakit turunan dalam hidup kita. Yaitu apa? Sakit hati, kejengkelan, amarah, emosi tingkat tinggi ya, itu tidak boleh. Satu lagi, tubuh itu seringkali mengalami kekecewaan. Saya pernah mengalami kecewa, apalagi orang yang saudara cintai atau sudah mengharap pada seseorang. Nah, sesekian nama hobi dan berkata bahwa selama kamu mengharap pada manusia, kamu akan luka. Tapi berbahagialah kamu yang karena namaku kamu terluka. Berbahagialah kamu karena kamu mau bersama dengan aku. Jadi itu salib buat kita. Kalau dalam hidup kita, saudara, kita sadar bahwa kita ini lemah, ya, prosesnya lemah. Tapi tubuh kita itu selalu berontak ketika kita dicubit. Leisa kita ganti nyubit. Tapi dalam Tuhan tidak boleh. Itu tubuh. Kita harus latih, tubuh kita harus kuat dan kokoh seperti batu karang. Ya. Kemudian kita bicara tentang roh. Bagaimana kita bisa tidak masuk di dalam pedang dan tidak masuk di dalam penyakit sapar itu. Ya, roh kita yang tidak kelihatan itu. Pertama-tama adalah kita tidak boleh melekat pada penyakit sapar itu. Kita tidak boleh melekat pada apa? Pada pedang itu, ya. Mengapa? Karena itu menghabiskan waktumu. Dari dulu sampai sekarang ya kamu gitu-gitu aja.
Nah itu jadi artinya adalah penyakit turunan ini, kutuk turunan, penyakit kutuk turunan ini menggerogoti ya, kayak benalu ya. Pohonnya tinggi besar tapi tidak pernah berbuah, makin kering kerontang karena diisep ya kekuatannya. Itulah iblis ya, seringnya merampas. Kemudian pada waktu itu sudah, kalau kita itu bersama dengan Tuhan, saat Tuhan memanggil kita dari tanah yang kita injak, tidak peduli itu padang pasir, tidak peduli itu banyak penguasa roh yang tidak baik, cuma sekian lama, hama, kemana kamu akan mendudukkan rohmu? Kemana kamu akan menaruh rohmu? Kalau kita ini ada di padang gurun dan kita ada dalam kondisi kekurangan, kemana rohmu akan kamu bawa? Apa kamu diem? Apa rohmu mau ajak untuk memuji-muji Tuhan? Nah ini pertanyaan ini sangat kuat sekali bahwa roh yang tidak kelihatan itu, supaya ada kekuatan dari atas, dari Allah, kita harus melekat pada Tuhan. Kalau enggak, orang bilang kita akan lemes dan kelaparan, kita akan merana dan demam. Kenapa? Karena penyakit sabar menggerogoti kita. Atau roh kita, saudara, ditangkap, ditawan oleh kuasa kegelapan, tidak tahu di rumah kosong, tidak tahu di kuburan, tidak tahu di mana itu. Jadi kalau di luar yang nangkep itu, tapi kalau di dalam proses ini tidak ada masalah sebetulnya, tetapi itu terus mengerjai kita sehingga racun itu bekerja dalam hidup kita. Makanya iblis berkata, aku itu suka dengan anak-anak Tuhan dan aku mau taringku ini, binatang seperti taring buas itu, dia akan menerkam dan menggigit kita. Tapi kan Tuhan berkata, aku sudah mematahkan apa? Taringmu. Aku sudah mematahkannya. Racun binatang menjala di dalam debu itu, hama itu. Debu itu sudah bisa lihat, tidak bisa lihat. Roh juga demikian, ketika kita dikuasai oleh kuasa kegelapan, itu seperti racun. Kita tidak sadar, kita bisa masuk dalam jebakannya. Itu adalah roh. Makanya kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu datang dalam langkah kita, tubuh, roh, jiwa kita. Supaya apa? Di mana negeri kamu tinggal, kamu akan mengalami suatu kehidupan. Jadi, mari kita lewati. Kita harus melewati semua itu dengan berjalan. Kalau perlu, berlari dengan cepat. Kenapa? Karena penyakit sabar dan pedang itu lagi menguasai negeri kita. Negeri kita ini adalah kerumunan hidup kita, di mana situasi keadaan ini tidak akan membawa kita terbawa dengan lebih baik, tapi kita akan keracunan, saudara. Ini sudah penuh dengan banyak masalah dunia ini. Jadi mari kita sadari bahwa dalam dunia yang fana ini, saudara, kita tidak bisa pakai pikiran kita dengan ditimbang-timbang. Tahu ya? Ditimbang-timbang, diukur-ukur. Jadi kita sering nyanyikan, pancangkan tuh tali ukurmu, dan jangan diukur-ukur, jangan ditimbang-timbang. Terus ini aku yang mengutus kamu. Paham, saudara? Aku yang akan mengutus kamu. Kalau kamu ikut sesuai dengan jalurku, maka rohmu itu akan aku utus. Jadi saudara itu menjadi terangnya Allah. Kuasa Tuhan itu menguasai hidup kita. Dan penyakit sabar dan pedang itu tidak akan terjadi. Mari kita belajar seperti bangsa Israel. Ya saudara, Musa yang tidak tahu apa-apa, dia hanya berdoa aja. Satu hari dipanggil dengan bara api yang menyala. Ingat ya, nah itu Musa dikirim. Begitu Musa dikirim, apa yang terjadi? Musa bilang terus terang bahwa aku tidak pintar ngomong. Maka diberikannya saudaranya yang bernama Harun. Ketika dalam pimpinan itu, saudara, bangsa Israel berontak-berontak. Tapi kuasa mujizat terjadi. Kenapa? Walaupun dia berontak dan keras hati, tapi dia tetap mengikuti perintah Musa. Nah ini saudara, begitu Musa sudah menyerahkan semua pada Tuhan, tapi bangsa Israel berharap pada Musa. Ketika
dia kekurangan apa-apa atau dia mengalami sesuatu yang tidak baik, Musalah yang dituduh, bukan dia berdoa pada Tuhan. Nah, ini yang salah. Kenapa? Karena kutuk penyakit turunan ini, saudara, di dalam dunia roh, pedang dan penyakit sapar itu mengintai kita. Akhirnya kan Musa bisa emosi tingkat tinggi. Kenapa? Karena Musa sendiri sebagai manusia, dia bukan Tuhan. Paham ya saudara? Firman Tuhan pada hari ini agak sulit. Kenapa? Karena kita ini mau mempelajari bagaimana Tuhan itu mengajarkan kita untuk lebih dewasa. Jadi roh kita itu harus diajarkan untuk tidak melanggar. Dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita ketahui, negeri kita, maksudnya daerah yang kita miliki itu saudara, yang kita ada di sekitar kita ini, kadang itu banyak hal yang terjadi, kita tidak tahu. Mari kita lewati bahwa ini negeri dalam roh, bukan negeri-negeri pemerintahan. Ini bicara dalam roh. Kita ini punya negeri kehidupan kita itu sebetulnya bukan ini, tapi negeri kita itu Kanaan di sana. Tapi yang kita alami dalam lingkup keluarga ini seperti ini, tahu ya Pak Hamzah? Itu dalam lingkup pekerjaan seperti ini, itu dalam lingkup pergaulan seperti ini, di sekolah seperti ini. Jadi lingkupnya itu satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Dan itu tidak sama, dan itu pasti ada persoalan. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam dunia. Mari kita sadari bahwa roh kita jangan sampai melanggar. Kenapa? Kalau kita teruskan, maka kalau orang berkata, kamu itu punya lahan, bapakku ngasih kamu bibit gandum, tapi karena kamu tidak nurut, hama ada, belalang ada, musuh itu menyesakkan hidupmu, rohmu pasti akan tinggal di dalam kota-kota yang sepi. Memang iya, sekarang kan sepi, ya memang. Jadi mari dengan kota-kota sepi yang kita alami sekarang ini, kita tidak boleh sembrono lagi, kita harus lebih berhati-hati. Roh ini harus siaga. Tadi tubuh nggak boleh melakukan kesalahan, belajar. Lalu roh harus siaga menghadapi semua masalah. Kenapa? Karena di luar sana itu pasti ada pedang. Tapi kalau di rumah itu penyakit sapar, itu semua nyerang. Itu secara roh ya saudara. Lalu kita bicara tentang nyawa, sekarang jiwa. Jiwa ini kita tahu bahwa dalam hidup kita ini, firman Tuhan saya berkata, kamu itu tak kasihi semuanya. Semua kronologi hidupmu, pertanyaan dan semua yang kamu tidak ngerti ada di dalam firman Tuhan. Tapi kamu tidak peka. Kamu tidak akan bebas. Selama kamu tidak memiliki panggilan bersama Tuhan, maka kamu tidak akan bisa mengerti. Itu mengerikan. Karena kerajaan bumi, kalau kita dalam dunia roh, itu gelap. Kalau dalam posisi gelap, maka nyawa itu kan ada pikiran, ada hati, ada perasaan. Ini berkecambuk terus, tidak bisa diem. Jadi ini bisa berulah dan itu di luar batas kita bisa melanggar. Makanya kita tidak boleh tinggal dengan posisi yang sudah di kotanya sunyi. Kita mati, pedang ada, kelaparan di mana-mana ada, penyakit sapar ada. Siapa yang keluar? Apa yang terjadi? Ya iblis yang akan menguasai hidup kita, sehingga hidup kita seperti orang tidak bernyawa, koma. Saya mau seperti itu? Nggak mau kan? Makanya di seluruh dunia, saudara, niat kita adalah menuju ke kebenaran. Niat kita adalah masuk dalam kebahagiaan. Niat kita adalah sukses selalu. Tapi di luar sana juga ada pedang, dan di rumah juga ada penyakit sapar. Itu adalah penyakit turunan. Makanya kutuk penyakit turunan ini jangan sampai menghinggapi hidup kita. Walaupun ada, tapi hanya berlalu. Amin. Hanya berlalu. Seperti ini. Zaman dulu, saudara, musim maling ya, rampok tuh. Saya itu masih kelas berapa ya? Kelas 3 enggak salah.
Jadi kalau mau ke belakang, pintu, temboknya tinggi, tapi ini kelihatan langitnya. Jadi saya kalau keluar gitu saya takut, ya. Selalu orang tua tak bangunin, ya. Satu ketika, karena saking cepet-cepet gitu ya, saya lupa nak manggil, ya. Kita manggil lupa. Terus di sebelah sana ada anjing, jadi sini tuh pelihara anjing. Cuwengkong terus ya. Karena saya ketakutan, saya lari, saya tutup pintunya. Nah terus orang tua saya, papa bangun, ada apa? Nggak tahu, ada cenggong-cenggong gitu. Nah, dia keluar, pakai senjata. Ya. Terus dia pikir dia lihat nggak ada apa-apa, ada aman dah 10 menit, dia kunci. Besoknya dia lihat di situ tuh ada seperti kayu gitu, ya, yang buat pegangan tuh jatuh. Terus dia bilang kemarin tuh ada orang lo mau turun, mungkin tinggi jadi nggak bisa turun. Ya. Berarti kita harus siaga. Nah itu sudah. Jadi maksudnya gini, tubuh roh jiwa kita tuh seperti rumah. Seperti apa sudah? Rumah. Kalau rumah itu tidak dijaga, yang datang siapa? Penjahat, ya, bukan penjahat perampok, tapi iblis menyerupai apapun. Jadi mari kita juga harus berjaga-jaga, ya, jangan sampai kita lengah. Kenapa? Karena kita tidak akan luput, malapetaka itu tidak akan luput. Selama kita tidak berhati-hati, kita pasti akan kena. Karena semua ini dampaknya kena seluruh dunia. Kelaparan, kemiskinan, luka batin, kebencian. Jadi hal-hal yang kita tidak suka, justru iblis itu mengerti keadaan kita. Maka itu kita harus berhati-hati, ya, supaya kita tidak ada ketakutan, tidak gelisah jiwa kita, dan hati kita tidak bolak-balik di dalam dada kita kayak orang bingung, ya. Kita melampaui batas pemberontakan itu berbahaya. Amin. Jangan sampai ke sana. Duh, tapi apa Bu? Susah Bu. Jadi orang benar tuh sebar repot, difitnah, di apa? Buma nama. Bukankah kamu milikku? Jadi kan saya ada sesuatu yang membuat saya menangis, ya. Buat sesak. Jujur itu menyakitkan, ya. Terus saya tadi juga bilang, Tuhan, lek diterus-terus no, mungkin saya tidak bisa khotbah, ya. Saya tahu bahwa itu hak, cuma dalam hati saya eman, ya. Jadi kalau ingat, ya mesti berontak, ya. Ya akhirnya saya juga bilang gini, kalau Tuhan diizinkan, saya berdiri dan melayani, saya bisa. Tamu pertama sesek, tamu kedua sesek, ketiga saya agak santai. Saya juga berterima kasih, ya, banyak juga bantu saya, ya, supaya meringankan, supaya tidak sesak. Terus saya buka kronologi, saya bilang gini, Tuhan, saya tahu Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Saya tahu bahwa hari ini harus terjadi. Buka kronologinya. Terus malaikat gini, sayapnya dikepak, dia peluk saya. Ada yang salah hambaku? Dia kan senyum-senyum. Enggak, kan saya melayani. Buka lagi kronologi. Jadi ke kanan saya kayak begini. Buka lagi. Ada yang salah hambaku? Enggak. Tenang-tenang, sudah enakan kok. Menenangkan diri. Tahu. Sudah tak buka kok, tidak mau lihat. Kalau orang lain mau lihat, kenapa kamu tidak berani melihat? Enggak, aku enggak salah kok. Gitu sih. Membenarkan diri itu memang enak, tapi tidak tahu kesalahannya. Betul nggak? Betul. Tengok. Saya tengok. Berangkat pagi, pulang malam jam 2. Terus langsung mandi,
Basah semua sampai 2 jam kena kipas angin. Diem malaikatnya. Sudah, ini hari pertama. Hari kedua dibuka lagi. Sampai hari keempat. Terus dia cuma gini, mandengi saya. Sudah? Tahu? Tahu? Apa? Ya, kan sudah umur. Oh, jadi kamu masih belum tahu salahnya? Tahu, karena saya kurang istirahat. Saya pulang malam ya, terus saya langsung kena air. Jadi kan nggak boleh itu. Terus saya membenarkan maksudnya bener kabeh itu. Terus malaikat gini, terus kalau sakit, siapa yang sakit? Ya saya lah, saya bilang gitu. Terus seneng nggak kayak gini? Enggak sih. Apa kamu enggak bingung? Orang yang konseling itu perlu kamu. Terus kamu bingung. Kira-kira bagaimana? Saya mengecewakan Tuhan. Saya jujur. Saya tidak mau bilang mengecewakan orang itu, tapi saya bilang saya mengecewakan Tuhan. Buka lagi kronologinya. Tak tumpang ya. Punggung saya hangat. Keluar, lepas keluar. Wanginya sebulus sama malaikat. Sudah enak ya. Terus datang ngedep ini. Lain kali ulang ono lagi. Lain kali ulang ono lagi. Kira-kira jawabnya apa sih? Ya gitu. Kan ada Tuhan gitu. Iya. Gimana sih? Malu kan? Saya cuma ningkluk ini, tunduk. Enggak. Ayo lihat sini. Nah, saya lihat. Terus saya bayangin, ternyata malaikat juga sampai kayak manusia ya. Dia tahu isi hati saya. Enggak. Malaikat tidak ada lagi, tidak ada perempuan. Dan tidak bisa jatuh cinta. Terus saya bilang, ya malaikat. Jadi saya sempat bersendaguro. Dan Tuhan memberi saya kekuatan. Tuhan baik. Tuhan baik. Jadi saudara, mari kita tahu bahwa kita ini lemah. Sudah tahu lemah, jangan dijarah. Tahu ya? Kalau kita sudah tahu ini melanggar, coba terus no. Gitu kan, saran gitu. Jangan diteruskan. Tapi saya kan terus. Seneng toh, belum melayani kok. Seneng. Gak peduli, seneng kan. Yang penting kita nyelesain no. Benang selesai, ini kan mau KKR. Nah, fisiknya sing lemah siapa? Yalah, saya sudah umur gini tuh. Kok ngutuk ini loh, kutuk penyakit turunan kamu nerang loh, ya sama kamu kayak gitu. Buka celah, rumahmu sudah bersih, tak buka celah. Oh doa itu, iblis masuk. Apa yang masuk? Yang buat kamu ngeyang. Akhirnya ya apa kamu? Ya sih Tuhan, ampuni saya. Gitu sih. Jadi kalau kita peka, kita akan dituntun Tuhan. Amin. No wins. Tuhan cinta pada kita. Amin. Saudara jangan bilang bahwa Tuhan tidak sayang saya. Mungkin saudara bertahun-tahun berdoa. Saya bertahun-tahun berdoa belum ketutup saya. Tapi Tuhan hanya bilang apa? Kehendakku yang jadi. Kamu tidak mau melayani gara-gara itu? Enggak juga. Kepaksa? Enggak. Ya udah, mengalir aja. Bukan di ilmunya Bu Cici loh mengalir. Itu Tuhan yang bilang. Kalau saudara membuka hati dan mengalir, saya akan enak, enjoy, enak, sukacita, senyum dengan ikhlas. Tapi kalau saudara tidak dengan sungguh-sungguh melayani, ya saudara pasti gini. Seneng, lihat HP, drama atau apa seneng. Karena saya sudah ngalami itu. Tadi pada waktu saya, kemarin saya di satu tempat, saya perjalanan, saya buka-buka karena ayat ini itu saya, sulit itu. Saking sulitnya saya, sampai saya teler ngantuk. Terus saya minta Tuhan kasih ono kopi. Tuhan bilang, "Dak, kenapa? Loh, kamu udah gak makan nasi, mau minum kopi." Bener, satu hari tidak ada kopi liwat. Ngiler loh. Nih, ndak. Jadi kalau kita peka, saudara, kutuk keturunan tidak akan masuk. Amin. Mari kita belajar untuk peka, ya. Jangan kita ndablek atau kita melanggar. Kalau kita melanggar terus melanggar, kutuk penyakit turunan itu yaitu sifat pribadimu itu penyakit. Kamu suka marah, suka gondok, suka ngata-ngata, itu kutuk penyakit itu.
penyakit dalam tubuhmu, males, tidak mau ngerti dibilangin, tidak mau ngerti-ngerti, itu penyakit sudah. Itu yang membuat turunanmu yang tidak baik ketransfer semua. Kita mau seperti itu? Enggak toh. Lek sakit anak lo bilang, "Wes, nak, kamu jangan sakit, diciumi." Betul enggak? Kamu lo enggak tahu sakit apa, kamu sejak kecil, aku mama yang sakit. Betul enggak? Sering enggak kita gitu kadang, anaknya sakit enggak sembuh-sembuh. Stres, saudara. Betul enggak? Nah, apa itu sih kenapa? Karena selama kutuk penyakit turunan ada dalam hidup kita, terus mengikuti kita tidak akan bisa bahagia. Lepas, saudara. Dan jangan menuju yang hal-hal seperti itu, pedang dan penyakit sabar. Amin. Jauhi dan lewati semua. Karena apa? Karena Tuhan ingin hidup kita diperbarui. Nah, hari ini, saudara, perhatikan. Ini aja saya selesaikan firman Tuhan. Aku akan mengajari kamu untuk menyembah, ya, di dalam roh. Terus saya bilang gini, Tuhan, bisa enggak itu bukaan hati, buka, rela, jangan bingung. Waktu pejam nyanyi, aku ngantuk, aku kesel, kemeng kabeh, atau nyanyi, aduh ya apa ya, nanti makan apa ya, bakso sudah tutup apa enggak ya. Jadi kalau kita betul-betul menyembah dan kita datang pada Tuhan, Tuhan akan mengurapi hidup kita. Sehingga kutuk penyakit turunan di dalam sifat-sifat kita dipatahkan. Amin. Diplutesi semua. Saya tahu anggur. Halo? Saya tahu pohon anggur. Kalau pohon anggur itu subur banyak daun-daunan. Bisa berbuah? Tidak bisa. Ada orang yang tahu caranya, diplutesi, saudara. Cara yang tidak berguna diplutesi semua. Plutesi dipotongin semua. Jadi kayak gundul. Tapi tidak berapa lama dia akan bertunas dan berbunga. Kenapa diplutesi? Karena tidak berguna. Demikian juga hidup kita. Hidup kita ini banyak yang tidak berguna. Pikiran-pikiran kita, kemauan kita, semua otak kita, dan semua itu sudah tidak berguna. Kenapa? Karena ini punya tubuh fisik ini yang melanggar. Saudara, makanya diplutesi, Tuhan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Amin. Amin. Jangan bilang, saudara, Bu, saya sakit, pusing tidak sembuh-sembuh. Loh, kamu makan apa? Makan gorengan, terus batuk-batuk. Saya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan. Aduh, repotnya kalau Tuhan itu, ikut Tuhan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh. Nah itu, saudara mengijai kutuk penyakit turunan itu masuk dalam hidup saya sehingga saya menjadi pemberontak. Mau? Jangan. Amin. Ya. Jadi mari nanti pada waktu menyembah, saudara, saya mau, saudara, kita mau belajar supaya Tuhan jamah kita. Malaikat yang tadi omong-omong saya itu bilang sama saya gini, "Noh, bitesi kenama? Duduk sini, hambaku." Saya duduk. Apa? Saya bilang gitu. Gini, "Nah, Bu, aku itu berkata sungguh kepadamu, ya. Aku ingin supaya Toma, Ukinoma, orang-orang pilihanku itu di akhir zaman ada satu urapan Allah bekerja. Mari kita buka hati kita. Lah kita nyanyi, ya Tuhan, ya. Ku rindukan hadiratmu. Mama, pecel ini pedes sama Kak Emma. Sambelmu saya enak kok Kak. Udah diem. Enggak sing istri bilang juga. Tadi tak simpen, tak tahu busuk apa lu. Ya apa sudah? Jadi kalau kita mau nyanyi, ya Tuhan ku rindu hadiratmu, kita tuh masuk, saudara. Nggak bayang loh, masuk. Memenuhi hatiku, bukan Tuhan, hatiku bukan. Gitu loh, jadi kita itu masuk benar-benar. Rohku sujud menyembahmu. Berarti kita betul-betul sakral. Sebenarnya kalau lewat zaman dulu, sekarang nggak tahu. Saya tapi masih, saudara, bukan saya yang sok. Nggak ada orang lebih tua, kan saya permisi. Betul ya? Itu namanya kita menghargai orang. Kalau kita lewat sama, Tuhan ingin kita itu betul-betul menyerahkan hidup kita, sujud kepada Dia, menyembah. Bukan permisi, tapi Tuhan ini loh aku pakai. Amin. Amin. Amin.
Ayo bukaan hatimu saudara. Dan ketika biar awan kemuliaanmu, awan ada di mana? Di atas. Berarti kemuliaan Tuhan itu turun. Turunlah memenuhi bait sucimu. Bait suci mana? Ini tubuh roh jiwa ini saudara, supaya tidak kena kutuk penyakit turunan. Dan dia berkata juga, curahkanlah Roh Kudusmu memenuhi hatiku. Berarti roh itu menuntun kita menuju bersama dengan Allah. Amin. Terus kalau bilang berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berarti Roh Kudus itu bisa menghembuskan. Gitu. Ketika disebul, saya tidak ngantuk loh. Dia bisa berbahasa roh seperti murid Tuhan Yesus. Amin. Jadi mari kita tidak bertele-tele, aku tak bahasa roh. Tidak perlu, sudah nyanyi aja. Berembus oh Tuhan, ayo masuk oh, berembus. Nah, saya merasakan, jangan terus, kok adem yo, kok tidak perlu sudah, mengalir aja. Di sini katakan, berembuslah Roh Kudus kuasa, pulihkan gerejamu di akhir zaman. Mana gerejamu? Yang ini. Fisik tubuh, roh, jiwa itu gereja. Di akhir zaman itu sudah karu-karuan hidup kita. Mari kita minta berembus sekarang ini, berembuslah. Nanti kalau bilang urapilah kami, nah minta sama Tuhan. Kayak saudara kalau mau minta seseorang ya, Pak atau Bu, saya minta mangganya. Masa mangga turun plok diambil? Nggak mungkin dong. Kami minta Pak, ya terima kasih. Sama kayak gitu, kalau kita minta, Tuhan urapi aku, minta sama Tuhan. Tuhan minta aku Tuhan. Tahu ya maksudnya? Bahasanya terus ya. Untuk mendekatkan diri sama Tuhan itu seperti itu. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Saya tahu, merasakan hadirat Tuhan? Tidak tahu Bu. Masa tidak tahu? Gak tahu apa-apa Bu. Gak ketok sama sekali. Yang mana Tuhan mau nunjukin? Hadirat-Mu adalah hatimu tuh berbunga-bunga. Pernah nggak? Pernah nggak ngalami gitu? Duh, semuanya sampai nangis, sampai buka hati, sampai merasakan kayak kita ini bukan apa-apa. Itu hadirat Tuhan, saudara. Dan pulihkan gerejamu di ajaran, mengalirlah, karena pencurahan ini ada di tempat ini. Ketika kita undang rohnya, amin. Ayo saudara, kita buka hati kita, amin. Saya harus ada pencurahan, minta, oh saudara, kayak kita minta. Aduh, kemarin tuh saya lagi pasang blender saya, ada mangga gerombol-gerombol, tak wasi terus tak pegang gini. Ternyata yang satunya juga pengen pegang diambil, kan mencuri sudah. Kalau ada orang boleh Pak saya minta, sampai seperti itu. Jadi kalau kita minta, Tuhan, waduh, kan Tuhan Maha tahu, Dia tahu keperluanku. Tuhan itu bukan jongos saudara, atau bukan sesuatu yang tahu menyelidiki. Dia menyelidiki batinmu, tapi kamu cinta aku enggak. Lah orang cinta kan ngomong-ngomong, betul nggak? Ada orang yang enggak cinta? Apa orang cinta itu ngomong-ngomong enggak? Halo, bicara-bicara enggak? Sudah makan? Apa? Kan sudah perhatian. Ini enggak, gak tahu disopo, minta tok, anggapnya apa? Bukan sapang, betul enggak? Tuhan lindungi aku. Oh Tuhan golno itu anakku. Loh, Tuhan itu bukan seperti itu, bukan ngomong kan gitu. Amin. Amin. Ya, ayo kita belajar ya. Itulah firman Tuhan. Biarlah kutuk penyakit turunan sifat-sifat itu tidak ada dalam hidup kita. Ya, Tuhan pasti membuka jalan.